Ilmu Ulat Sutera. Audiobook, novel silat. Cerita, Huang Ying. Bab 16. Tiba-tiba penerangan dalam kamar itu padam seketika. Suara teriakan Lun Wanji berkumandang. Kemudian disusul dengan suara benturan senjata, meja dan kursi yang terbalik lalu suara jeritan Gisong dan Fu Gioksu. Wan Fei yang semakin terkesiap. Tubuhnya melesat ke arah kamar tersebut. Dia mengkhawatirkan keselamatan Lun Wanji. 2 kali loncatan saja dia sudah sampai di depan kamar kedua orang Tianglo. Telapak tangannya menghantam. Pintu kamar itu segera terbuka. Dia melesat masuk ke dalam. Di dalam kamar tidak ada penerangan. Hanya cahaya rembulan yang menerobos lewat jendela. Bagi Wan Fei Yang, sinar ini saja sudah cukup. Biasanya dia berlatih silat di lembah yang terpencil. Di sana juga tidak ada penerangan. Dia hanya mengandalkan penerangan cahaya rembulan saja. Sepasang matanya sudah terbiasa dengan kegelapan. Fu Gioksu terjatuh di atas tanah. Lun Wanji meringkuk di sudut. 2 manusia berpakaian hitam memegang pedang yang tajam berkilauan. Mereka sudah siap menusukkan pedang tersebut ke tubuh Lun Wanji dan Fu Gioksu. Namun tampaknya mereka terkejut oleh suara dobrakan pintu. Mereka menolehkan kepalanya serentak. Siapa? Berani benar menyerbu Butong San, teriaknya lantang. Kedua manusia berpakaian hitam itu tidak menyahut. Pedang mereka bergerak dan meluncur ke arah Wan Fei Yang. Anak muda itu tidak berani ayal. Telapak tangannya segera terulur dan menyerang kedua manusia berpakaian hitam tadi. Dalam waktu yang bersamaan, tubuhnya juga bergeser ke samping. Tampaknya kedua manusia berpakaian hitam itu cukup memahami ilmu pedang. Serangan kedua orang itu tidak main-main. Wan Fei yang terpaksa mengerahkan segenap kemampuannya untuk melawan. Dia juga tidak memberi kesempatan kepada musuh. Tangannya dengan gesit berubah-ubah. Salah satu dari manusia berpakaian hitam itu terpaksa mundur beberapa langkah, sedangkan yang satunya lagi bergulingan di tanah. Mereka langsung meloncat bangun dan menyerang Wan Fei yang kembali. Beberapa kali serangan mereka tidak berhasil. Sedangkan Wan Fei yang juga mulai panas. Dia tidak boleh membiarkan pertarungan ini berlarut-larut. Telapak tangannya segera terulur dan dengan tiba-tiba menjambret bagian depan pakaian salah seorang manusia berpakaian hitam tadi. Berani-beraninya. Ingin kulihat siapa kau sebenarnya, cengkeraman tangan Wan Fei yang bergerak bersamaan dengan ucapannya. Dia menarik kain yang menutupi wajah orang itu. Wajah yang ada di balik kain penutup itu ternyata wajah Gisong. Wan Fei yang terkejut setengah mati. Tangannya terlepas dari cengkeramannya. Kakinya mundur sejauh 7 langkah. Gisong malah mendesak maju. Manusia berpakaian hitam lainnya segera menghampiri. Dia adalah Chang Song. Orang tua itu menerjang ke arahnya. Kali ini kau benar-benar tertangkap basah, bentaknya. Sekarang Wan Fei yang baru sadar bahwa semua itu hanya perangkap untuknya. Dia menatap ke arah Lun Wanji. Matanya menyiratkan hatinya yang luka. Lun Wanji tidak bersuara. Dia terkejut sekali mengetahui ilmu Wan Fei yang demikian tinggi. Fu Gioksu juga segera bangkit. Wajahnya tidak menampilkan perasaan apa-apa. Gisong dan Chang Song tidak memperdulikan mereka. Kedua orang itu terus mendesak Wan Fei Yang. Hal pertama yang melintas di benak Wan Fei yang pada saat itu adalah lari. Jangan lari, bentak Gisong sambil mengejar. Ketika Fu Gioksu menyusul ke halaman, bayangan ketiga orang itu sudah tidak tampak lagi. Suara teriakan Gisong dan Chang Song masih terdengar. Fu Gioksu menoleh ke arah Lun Wanji. Sumoy, aku akan membantu kedua Susiok. Kau kembali dan panggil semua suheng kita, katanya. Hati Lun Wanji sekali. Dia mengiyakan saja. Setelah sejenak, dia baru membalikkan tubuhnya kembali ke arah sebelumnya. Fu Gioksu berlari beberapa langkah, setelah melihat bayangan Lun Wanji tidak tampak lagi. Dia membelok ke arah yang lain. Sekarang dia sudah berhasil membongkar rahasia Wan Fei Yang. Rencana keji lainnya sudah menanti di depan mata. Malam sudah larut. Penerangan remang-remang. Chi Siong Tu Jin belum tidur. Tangannya menggenggam belahan giok. Segulungan firasat yang tidak enak menggelayuti perasaannya. Tanpa sadar Chi Siong Tu Jin berdiri. Dia membuka gembok dan membuka laci lemarinya.
Di dalamnya terdapat seperangkat pakaian berwarna hitam. Tiba-tiba jendela bagian timur terbuka, 3 batang piau melayang masuk. Telinga Chi Siong Tu Jin menangkap suara angin. Tubuhnya bergeser. Ketiga batang piau tersebut lewat dan menancap di atas tembok. Terlintas bayangan hitam melintas lewat jendela. Dengan tergesa-gesa Chi Siong Tu Jin meletakkan belahan giok di atas pakaian hitamnya. Laci tadi ditutup kembali. Tubuhnya berkelebat menerobos lewat jendela. Di bagian luar terdapat pohon-pohon bambu. Bayangan hitam tadi melintas rumpunan bambu. Chi Siong Tu Jin mengikuti dengan ketat. Semakin dalam batang-batang bambu, semakin banyak. Tanpa memperdulikan, Chi Siong Tu Jin terus menerobos mengikuti kibasan lengan baju orang itu. Keluar dari rumpun bambu, bayangan tadi menuju bagian belakang gunung. Dari bentuk tubuhnya tidak salah, dia pasti manusia tanpa wajah. Tentu saja Chi Siong Tu Jin tidak mengenalnya. Meskipun ginkang manusia tanpa wajah cukup tinggi, tapi tidak dapat menandingi Chi Siong Tu Jin. Sayangnya Chi Siong Tu Jin belum sembuh secara keseluruhan dari luka yang dideritanya. Oleh karena itu, jaraknya dengan manusia tanpa wajah semakin lama semakin jauh. Kedua orang itu berlari secepat kilat. Wan Fei yang juga berlari di depan Gisong dan Chang Song. Sebenarnya kalau dia mau melepaskan diri dari kedua orang itu, baginya mudah sekali. Tapi dia tidak melakukannya. Pikirannya kacau sekali. Lambat sedikit saja, dia sudah dihadang oleh Gisong dan Chang Song yang mengambil jalan pintas. Masih lari? Hayo ikut aku temui Chiang Bun Jin, bentak Gisong. Budak busuk. Kau benar-benar licik. Pura-pura tidak mengerti ilmu silat. Hayo katakan, dari mana kau mempelajarinya, bentak Chang Song tak mau kalah gertak. Wan Fei yang tidak berkata apa-apa. Jangan peduli yang lainnya dulu. Ringkus dia dan bawa ke hadapan Chiang Bun Suheng, kata Gisong. Aku tidak bisa menemui. Wan Fei yang merasa serba salah. Suaranya jadi gagap gugup. Kau tidak mau pergi, kami menyeretmu ke sana, kata Gisong sambil mengulurkan tangan mencengkeram. Wan Fei yang menggeser tubuhnya menghindar. Aku mana mengerti ilmu silat. Kalau aku mengerti. Buat, apa aku masih di sini? Kaulah pembunuh itu. Tangannya menuding Wan Fei yang. Kau diam di sini untuk membunuh orang. Aku tidak membunuh siapa-siapa, teriak Wan Fei yang semakin kebingungan. Kalau bukan kau siapa lagi, teriak Chang Song sambil mengulurkan tangannya sekali lagi. Tapi Wan Fei yang masih juga berhasil menghindarkan diri. Gisong tertawa dingin. Masih tidak mau mengaku kalau kau mengerti ilmu silat? Kalau tidak mengerti bagaimana kau bisa menghindar dari cengkeramanku? Cepat katakan. Siapa yang mengajari ilmu silat kepadamu? Katakan, bentak Chang Song dengan lagak galak. Aku menciptanya sendiri, kata Wan Fei yang semakin tidak karuan. Kau bisa mencipta ilmu silat? Mengapa bukan mengatakan kami saja yang menciptanya? Tampaknya kau memang tidak bersedia mengaku, teriak Chang Song lantang. Dia langsung menerjang ke depan. Wan Fei yang menghentakkan kakinya dan melesat melalui kepala Gisong. Dia mengambil langkah 1000 dan lari terbirit-birit. Gisong dan Chang Song langsung mengejar. Akhirnya manusia tanpa wajah menghentikan langkah kakinya juga. Ternyata dia berhenti di tanah kosong dekat lembah terpencil di mana Chi Siong Tu Jin selalu mengajarkan ilmu silat kepada Wan Fei yang. Semakin mengejar, hati Chi Siong Tu Jin semakin curiga. Akhirnya dia tidak dapat menahan diri lagi. Siapa kau sebetulnya? Sama dengan engkau. Manusia berpakaian hitam yang misterius. Hati Chi Siong tergetar. Namun dia berusaha menenangkan perasaannya. Apakah kau tidak tahu bahwa menerobos Butong San hanya ada satu jalan yakni kematian? Tanyanya penuh wibawa. Tentu saja tahu. Sudah tahu tapi masih dilanggar juga. Tidak berbeda denganmu. Melanggar peraturan Butong Pai, secara diam-diam mengajarkan ilmu silat kepada Wan Fei yang. Wajah Chi Siong Tu Jin semakin kelam. Apa yang kau inginkan? Hanya ingin meminta pelajaran dari Chiang Bun Jin mengenai ilmu Butong Pai yang terkenal di kolong langit. Kau yang membunuh anak murid kami? Bukan. Masih tidak berani mengaku? Aku sudah menjawab terus terang, tapi masih tidak percaya juga.
Terserah. Aku tidak percaya maksud kedatanganmu demikian sederhana. Sederhana? Sama sekali tidak. Manusia tanpa wajah tertawa dingin. Kalau kau kalah di bawah pedangku malam ini, hanya jalan kematian yang dapat kau pilih. Cisiong mencibirkan bibirnya. Kau mempergunakan pedang? Seberapa dalam pengertianmu tentang pedang? Manusia tanpa wajah tidak menyahut. Pergelangan tangannya memutar. Pedangnya yang panjang sudah dihunus. Silahkan. Lepaskan dulu penutup wajahmu. Apa perlu? Manusia tanpa wajah tertawa dingin berulang kali. Punco mempunyai satu kebiasaan. Tidak akan membunuh turunan tikus yang tidak berani memperlihatkan mukanya. Aku juga mempunyai suatu kebiasaan. Aku ingin lawan mati penasaran. Tidak tahu siapa yang membunuhnya dan mati pun tidak meram. Kata-katanya selesai diucapkan, manusia tanpa wajah melesat. Tubuh dan pedangnya seperti sebuah garis panjang yang menerjang ke arah Cisiong Tujin. Sekali tikam 13 jurus berturut-turut, tidak satu pun dari jurus itu yang tidak mematikan. Pedang Cisiong Tujin juga sudah dikeluarkan. Liong Gikiam Hoat dikerahkan. Tubuhnya dalam sekejap menghilang tertutup bayangan pedang. Kedua pedang berdentang berbenturan. Hanya dalam waktu sesaat, mereka sudah saling menyerang 237 kali. Cisiong tiba-tiba tertawa dingin. Ilmu pedangmu tidak bagus sama sekali, katanya tajam. Manusia berpakaian hitam itu tertawa sumbang. Di kolong langit ini memang hanya Liang Gikiam Hoat yang paling termasyur. Ilmu pedang cakar ayam seperti yang aku pelajari ini mana masuk hitungan? Tapi kau justru berani mengusik aku. Itu karena aku tahu kau menderita luka. Meskipun Liang Gikiam Hoat sangat hebat. Sekarang kau tidak bisa sembarangan mengerahkan jurus yang mematikan. Wajah Cisiong Tujin beku seperti es. Pedangnya tidak henti bergerak. Dia sudah mengambil keputusan untuk melukai manusia berpakaian hitam itu secepatnya. Sayang sekarang tenaga dalamnya tinggal 5 bagian. Apa yang dikatakan lawannya memang benar. Dia tidak bisa mengerahkan tenaga sepenuhnya. Apalagi jurus mematikan dari Liang Gikiam Hoat. Ada beberapa jurus yang seharusnya bisa membunuh manusia berpakaian hitam itu, tapi karena tenaganya sudah jauh berkurang, dia tidak berhasil melakukannya. Oleh karena itu, hatinya semakin tertekan. Apabila seseorang menjalankan jurus Liong Gikiam Hoat yang tidak sempurna lagi, pasti dapat terlihat titik kelemahannya. Namun manusia berpakaian hitam ini masih belum menemukannya. Fu Gyoksulah yang sudah melihat kelemahan itu. Sekarang dia bersembunyi dalam hutan yang lebat dan menunggu kesempatan baik untuk menampilkan diri. Kalau saja dia sampai turun tangan dan bergabung dengan manusia berpakaian hitam, tidak diragukan lagi kekalahan pasti ada di pihak Cisiong Tujin. Tapi dia tetap menunggu. Menunggu kesempatan agar sekali serang langsung berhasil. Sehari-harinya Wan Fei yang sudah terbiasa diperlakukan secara semena-mena. Ini merupakan salah satu penyebab mengapa dia masih mengalah terus. Liong Wei Tianglo, lepaskan saja aku, bolehkan, kata Wan Fei yang dengan suara memohon. Gisong dan Changsong mana mungkin terharu oleh sikapnya. Tidak bisa. Bagaimanapun kami harus meringkus engkau. Kalau begitu, aku terpaksa. Terpaksa apa? Tanpa sadar serangkum hawa dingin menyerang tubuh Gisong. Wan Fei yang sama sekali tidak memancarkan serangan atas diri kedua orang tua itu. Hanya tubuhnya yang tiba-tiba menghentak. Gerakannya persis seekor kupu-kupu yang melintas di depan mata Gisong dan Changsong. Tubuhnya seperti tumbuh sayap tiba-tiba dan terbang menjauh. Gisong dan Changsong saling melirik sekilas. Kemudian keduanya menggerakkan kaki mengejar. Semakin lama Wan Fei yang berlari semakin cepat. Juga semakin jauh. Dalam sekejap saja, dia sudah berhasil melepaskan diri dari kedua tiang lo tersebut. Malam ini rembulan bercahaya, bintang berkilauan. Setelah melintasi bukit-bukit, Wan Fei yang mendongakkan kepalanya. Kakinya terhenti. Celaka! Hampir kentungan ketiga, katanya dalam hati. Tubuhnya berkelebat secepat kilat ke depan. Di sebelah sana, Cisiong Tujin dan manusia berpakaian hitam sedang bertarung dengan seru. Tampaknya Cisiong Tujin mulai kewalahan. Dia sudah terdesak mundur beberapa kali. Fu Gyoksu dapat melihat semuanya dengan jelas.
Dia mengambil sehelai kain hitam dari balik pakaiannya dan digunakannya untuk menutup wajahnya. Orang ini benar-benar musuh dalam selimut. Setelah menyerang lagi beberapa jurus, manusia tanpa wajah berhasil mendesak Chi Xiong Tu Jin mundur sejauh 2 depa. Pedangnya bergerak lagi 7 kali berturut-turut. Punggung Chi Xiong Tu Jin sudah menyentuh ranting pohon yang kering. Manusia tanpa wajah tidak ingin kehilangan kesempatan baik itu. Dengan cepat pedangnya meluncur ke depan. Chi Xiong Tu Jin tidak melihat jalan lain kecuali mengadu kekerasan. Kedua pedang berbenturan. Bagian dalam tubuh Chi Xiong Tu Jin tergetar hebat. Darahnya menggelegak dan langsung muncrat dari mulutnya. Manusia tanpa wajah tidak ingin menunda waktu pedangnya meluncur lagi ke depan. Sekali lagi kedua batang pedang saling menangkis. Terang! Pergelangan tangan Chi Xiong Tu Jin tergetar. Pedangnya melayang di udara. Dengan menahan diri dia mencelat ke atas. Rasa sakit menyerang seketika. Kakinya terhenti. Manusia tanpa wajah segera menghentikan kakinya. Ternyata pedangnya juga terlepas oleh getaran benturan tadi. Karena dia tidak mengalami luka apa-apa, secepat kilat dia berhasil menyambut pedangnya kembali dan langsung ditikamkan ke depan. Pedang itu bagai secarik sinar yang berkilauan. Chi Xiong Tu Jin sudah nekat. Kedua telapak tangannya dirangkapkan. Dia menyambut pedang manusia tanpa wajah dengan menjepit pedang tersebut pada kedua telapak tangannya. Jarak pedang tersebut hanya tinggal 3 cun dari tenggorokan Chi Xiong Tu Jin. Manusia tanpa wajah berteriak lantang, tenaganya dikerahkan dan mendorong perang itu sekuatnya. Namun kedua telapak tangan Chi Xiong Tu Jin ternyata bagai jerat laba-laba. Juga ibarat besi sembrani yang menyedot pedang itu. Manusia tanpa wajah tidak berhasil mendorong pedang itu untuk melukai tenggorokan Chi Xiong Tu Jin. Kedua orang itu saling berkutat. Mata manusia berpakaian hitam itu menyorotkan hawa pembunuhan yang tebal, sedangkan keringat dingin sudah membasahi kening Chi Xiong Tu Jin. Chi Xiong Tu Jin meraung murka. Telapak tangannya didorong ke depan. Tubuh dan pedang manusia tanpa wajah terangkat ke udara dan berputaran. Tepat pada saat itu juga, Fu Gyoksu melesat keluar dari tempat persembunyian. Kedua telapak tangannya meluncur dan menghantam tepat di punggung Chi Xiong Tu Jin. Ketika Tosu tua itu mendengar hembusan angin di belakangnya dan bermaksud menghindar, dia tidak keburu lagi. Isi perutnya tergetar. Tubuhnya tergetar hingga mencelat sejauh 1 depa. Mulutnya terbuka dan kembali dia muntah darah. Pada saat itu manusia tanpa wajah sudah melayang turun. Pedangnya langsung meluncur dan menikam jantung Chi Xiong Tu Jin. Sebelum berhasil, telapak tangan Tosu tua itu kembali dirangkapkan dan menjepit pedang manusia tanpa wajah seperti sebelumnya. Fu Gyoksu tidak membuang kesempatan. Kedua telapak tangannya segera maju dan menghantam Chi Xiong Tu Jin sekali lagi. Plak! Plak! 2 kali berturut-turut. Juga di tempat yang sama. Wajahnya pucat seperti kertas. Sepasang tangannya tidak kuat lagi menjepit pedang manusia tanpa wajah. Begitu merasa jepitan Tosu tua itu mengendur, pedang manusia tanpa wajah tanpa ampun lagi menusuk jantung Chi Xiong Tu Jin. Tanpa dapat menahan diri lagi, Chi Xiong Tu Jin menjerit ngeri. Tubuhnya terhuyung-huyung kemudian rubuh di atas tanah. Tanpa sadar Fu Gyoksu dan manusia tanpa wajah sama-sama menarik nafas panjang. Tiba-tiba terdengar suara kibasan lengan baju. Fu Gyoksu dan manusia tanpa wajah saling mengerling sekilas. Tubuh mereka berkelebat melesat ke dalam hutan yang lebat. Baru saja mereka menghilang di dalam hutan itu, Wan Fei yang sudah melayang turun. Melihat apa yang terpampang di depan matanya, dia berdiri tertegun. Sesaat kemudian dia bagai tersadar dan menghambur ke depan. Dia memeluk tubuh Chi Xiong Tu Jin. Chiang Bun Jin! Chiang Bun Jin! Teriaknya panik. Chi Xiong Tu Jin memaksa diri membuka sepasang matanya. Chiang Bun Jin, bagaimana keadaanmu? Ujung bibir Chi Xiong Tu Jin menyunggingkan senyuman tipis. Mulutnya bergerak-gerak. Dia seakan ingin mengatakan sesuatu. Wan Fei yang gugup sekali. Chiang Bun Jin, siapa yang turun tangan melukaimu dengan cara sekeji ini, desaknya. Meskipun Wan Fei yang belum tahu bahwa yang ada di hadapannya saat itu adalah ayah kandungnya sendiri, juga tidak tahu bahwa Chi Xiong Tu Jin adalah manusia berpakaian hitam yang setiap malam mengajarkan ilmu silat kepadanya, namun dia merasakan kehangatan yang tidak terkirakan.
Juga kesedihan yang amat dalam. Fei Yang. Akhirnya dengan susah payah Chi Xiong Tu Jin berhasil membuka mulutnya. Di kamarku. Ada apa di kamarmu? Belahan batu. Batu giok. Belahan batu giok. Wan Fei yang benar-benar tidak mengerti. Ada, di dalam laci. Chi Xiong Tu Jin seakan memaksakan tenaganya yang terakhir untuk menyelesaikan kata-katanya. Fei Yang, kau harus berlatih lebih lagi. Suaranya tiba-tiba meninggi. Kepala Chi Xiong Tu Jin terkulai. Akhirnya dia menghembuskan nafas terakhirnya di dalam pangkuan Wan Fei Yang. Chiang Bun Jin! Chiang Bun Jin! Teriak Wan Fei yang kalap. Setelah beberapa kali berteriak dan tidak mendengar jawaban dari Chi Xiong Tu Jin, akhirnya dia terpaku di tempat itu. Tepat pada saat yang sama, dari arah mana dia datang tadi terdengar suara langkah kaki orang banyak yang mendatangi dengan tergesa-gesa. Wan Fei yang mendengar dengan jela, namun dia tak memberikan reaksi apa-apa. Kalau hari biasa, tentu dia akan segera mengambil langkah 1000. Tapi apa yang terjadi malam ini memang terlalu banyak. Perasaannya tidak tenang. Dan kematian Chi Xiong Tu Jin semakin membuat batinnya terpukul. Suara langkah kaki semakin mendekat. Setitik demi setitik cahaya lentera mulai menerangi tempat itu. Wan Fei yang sama sekali tidak memperdulikan. Dia hanya meletakkan mayat Chi Xiong Tu Jin di atas tanah lalu berdiri. Dengan pikiran melayang-layang dia mundur 2 langkah. Bajunya sudah penuh noda darah. Pada saat itulah lentera mengelilinginya. Serombongan murid Butong menghambur ke depannya. Yang paling depan adalah Lun Wanji, Kim Chiok dan Giok Chiok. Xiao Fei, apa yang kau lakukan di tempat ini? Lun Wanji yang pertama-tama membuka suara. Mendengar suara itu, Wan Fei yang baru menolehkan kepalanya. Mulutnya terbuka tapi tidak sepatah kata pun keluar dari bibirnya. Mata Lun Wanji mengedar dan berhenti pada mayat Chi Xiong Tu Jin. Tanpa sadar dia menjerit ngeri. Para murid Butong mengikuti pandangannya. Semuanya terkejut dan suasana menjadi gempar seketika. Chiang Bun Jin! Chiang Bun Jin! Suhu! Suhu! Suara sahutan terdengar susul menyusul. Suasana bising sekali. Lun Wanji menjatuhkan diri berlutut di tanah. Matanya mendelik ke arah Wan Fei Yang. Xiao Fei, bagaimana kau bisa turun tangan sekeji ini? Tanyanya dengan suara bergetar. Mata setiap orang bertumpu pada diri Wan Fei Yang. Untuk sesaat Wan Fei yang tidak tahu bagaimana harus menjelaskan. Tanpa sadar sepasang tangannya meraba bagian depan pakaiannya. Tangannya berlumuran darah. Pakaiannya pun bertambah banyak noda darah. Perlahan-lahan Lun Wanji bangkit. Tangannya menuding Wan Fei Yang. Kau benar-benar membuat aku kecewa, katanya. Ini tidak ada hubungannya dengan aku. Wan Fei yang mundur 1 langkah. Dia menggoyang-goyangkan tangannya. Wan Fei Yang. Hal sekeji ini pun dapat kau lakukan, bentak Kim Chiok. Ringkus saja dia. Hukum sesuai peraturan, teriak murid Butong lainnya. Suara teriakan mereka memekakkan telinga. Wan Fei yang mengibas-ngibaskan tangannya dengan kalang kabut. Kalian dengarkan dulu penjelasanku. Tidak usah dijelaskan lagi. Ikut kami kembali, tukas Lun Wanji. Wan Fei yang masih bimbang. 2 orang murid Butong sudah menerjang ke arahnya. Fu Gyoksu menyusul dari balik hutan yang lebat. Apa yang terjadi? Tanyanya. Belum sempat para hadirin menjawab pertanyaannya, mata anak muda itu sudah melihat mayat Chi Xiong Tu Jin yang tergeletak di atas tanah. Dia segera menjatuhkan diri berlutut. Suhu, teriaknya sedih. Kain hitam penutup wajahnya sudah dilepas. Pakaiannya masih yang tadi juga. Chi Xiong Tu Jin sudah mati. Siapa lagi yang tahu apa yang terjadi barusan? Wajahnya sedih. Kepalanya malah menyusup di dada Chi Xiong Tu Jin. Para murid yang melihat keadaannya menjadi terharu sekali. Gisong dan Changsong yang melihat sinar terang, segera berlari mendatangi. Mata mereka terpusat pada mayat Chi Xiong Tu Jin. Keduanya tertegun. Siapa yang membunuh Suhu? Siapa? Teriak Fu Gyoksu kalap.
Sinar mata dan jari telunjuk semua orang tertuju ke arah Wan Fei Yang. Anak muda itu mundur 2 langkah. Tangannya terus digoyang-goyangkan. Bukan aku. Aku hanya kebetulan menemukannya, sahutnya gugup. Fu Gyoksu meloncat berdiri. Dia sudah siap-siap menerjang, namun langkah kakinya terhenti lagi. Tidak mungkin dia. Ilmu suhu demikian tinggi, bagaimana mungkin dia sanggup membunuhnya, katanya pura-pura. Chang Song langsung mencak-mencak. Mengapa tidak? Kami berdua juga memiliki ilmu yang tinggi. Tadi saja kami hampir mati di tangannya, teriaknya marah. Mendengar kata-katanya, mata setiap orang mengandung rasa curiga. Mereka setengah percaya setengah tidak. Fu Gyoksu berlagak tersadar. Tidak salah. Ilmu bocah ini memang sangat tinggi, katanya. Chang Song menuding ke arah Wan Fei Yang. Tidak heran kau tadi tidak bersedia menemui Chiang Bun Jin. Ternyata sejak semula kau sudah merencanakan perangkap, kemudian melarikan diri dari kejaran kami. Tidak pernah ada rencana apa-apa. Tadinya Wan Fei yang ingin menjelaskan. Tapi sekarang karena gugup, dia malah tidak sanggup berbicara. Kau benar-benar murid sesat, teriak Chang Song. Gisong mengibaskan tangannya. Maju. Lumatkan tubuh pemberontak ini menjadi ribuan keping, katanya. Para hadirin memang sudah bersiap-siap. Mendapat perintah Gisong mereka segera menyerbu. Senjata masing-masing telah tergenggam di tangan. Wan Fei yang menghindar dengan kalang kabut. Jangan kalian paksa aku bertindak, teriaknya gugup. Para hadirin yang mendengar ucapannya seperti ancaman jadi tambah marah. Semuanya menerjang ke arah Wan Fei Yang. Anak muda itu segera menangkap keadaan yang tidak menguntungkan. Dia menangkis golok dan pedang yang menyerangnya dengan sebatang ranting kayu yang ditemukannya di atas tanah. Dia tidak membalas menyerang. Dia tahu makin lama suasananya makin gawat. Tiba-tiba kakinya menutul dan tubuhnya melesat ke arah sebatang pohon. Tidak ada seorang pun yang sanggup mencegah. Wan Fei yang juga tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Sekali lagi dia menghentakkan kakinya dan melesat pergi. Tubuhnya menghilang dalam kegelapan malam. Kejar, teriak Gisong sambil mendahului. Cahaya lentera segera berpencar. Berbondong-bondong mereka berlari ke arah Wan Fei yang menghilang. Melihat keadaan itu, ujung bibir Fu Gyoksu menyunggingkan senyuman. Dia juga mempercepat langkah kakinya. Boleh dibilang, rencananya sudah berhasil. Pek Chiok dan Chia Peng sudah mati, demikian pula Chi Siong Tu Jin. Chiang Bun Jin generasi mendatang pasti menjadi bagiannya. Dan Tian Chan Kiat juga tentu akan terjatuh ke tangannya. Yan Chong Tian selalu memberikan kesan kepada orang-orang bahwa dia adalah manusia yang mudah marah. Tapi kalau dibandingkan dengan malam ini, boleh dikatakan bahwa hari sebelumnya dia sudah cukup lembut. Rambutnya berdiri semua karena marah. Wajahnya berubah jadi ungu. Matanya menyerotkan warna merah. Urat-urat di keningnya menonjol. Aliran darahnya seakan 2 kali lebih cepat dari biasanya. Giginya digertakkan erat-erat. Sepasang tinjunya mengepal. Dadanya terasa hampir meledak. Benar-benar kesialan bagi partai kita. Bibirnya bergetar. Hatinya sakit sekali. Dia menghantamkan tinjunya ke tembok ruangan sehingga retak di bagian tengah. Debu-debu beterbangan. Hari seakan hampir kiamat. Lun Wanji yang masih menangis terseduh-seduh tergetar mundur sejauh 2 langkah. Yan Chong Tian malah menjadi tenang kembali. Setidaknya kesedihan dalam hatinya sudah terlampiaskan sedikit. Tidak disangka-sangka begini banyak musibah yang menimpa Butong. 20 tahun yang lalu seorang tokoh sesat menyelinap dalam partai kita dengan menyamar sebagai tukang bakar api di dapur. 20 tahun kemudian partai kita kecolongan lagi oleh seorang anak haram. Gumamnya seorang diri. Suhu, tolong katakan apa yang harus kita perbuat sekarang? Lun Wanji baru berani bertanya. Di mana Wan Fei yang sekarang? Yan Chong Tian malah balik bertanya. Rasanya masih di sekitar Butong San. Lun Wanji menarik nafas panjang. Kami sudah mengutus beberapa orang untuk memeriksa. Bagus. Sepasang tinju Yan Chong Tian mengepal kencang. Wan Fei yang tidak disangka sama sekali bahwa kau adalah manusia semacam itu. Aku pasti akan meringkus murid murtad sepertimu.
Habis berkata, tubuh Yan Chongtian melayang. Brak! Atap genteng pecah seketika diterobosnya. Ketika pecahan genteng mendarat di tanah, tubuh Yan Chongtian sudah menghilang dalam kegelapan malam. Lun Wanji mengejar dengan panik. Malam panjang belum berakhir. Langit gelap, awan kelabu. Di depan kamar Chi Xiong Tu Jin terlihat 4 orang murid Butong lewat dengan lentera di tangan. Baru saja mereka berlalu, Wan Fei yang melayang turun dari atas sebatang pohon. Tubuhnya berkelebat. Kedua tangannya mengambang dan menguak daun jendela. Tubuhnya dengan ringan laksana seekor kucing menyelinap masuk. Kemudian dia merapatkan jendela kembali. Penerangan di dalam kamar itu remang-remang. Tidak ada seorang pun. Wan Fei yang langsung masuk ke kamar Chi Xiong Tu Jin. Situasi kamar itu dikenalnya dengan sangat baik ibarat mengenali telapak tangannya sendiri. Oleh karena itu dia tidak perlu membuang waktu banyak. Dia membuka laci pertama. Di dalamnya terdapat beberapa perangkat pakaian yang biasa dipakai Chi Xiong Tu Jin. Kemudian dia menarik laci kedua. Di dalamnya juga tidak terdapat belahan giok yang dicarinya. Akhirnya dia membuka laci ketiga. Kali ini dia tidak perlu membongkarnya. Belahan giok langsung tergeletak di atas seperangkat pakaian berwarna hitam. Tidak ada yang istimewa pada belahan giok ini. Pikir Wan Fei yang dalam hati. Dia membolak-balikan belahan giok tersebut dan memperhatikannya dengan seksama. Mengapa menjelang kematiannya Chiang Bunjin terus menyebut batu giok ini? Perlahan-lahan dia memasukkan belahan giok itu ke dalam dadanya. Pada saat itulah, matanya menatap perangkat pakaian hitam itu. Rasanya aku pernah melihat pakaian hitam seperti ini? Tanpa sadar dia mengeluarkan pakaian hitam itu dan membeberkannya. Wan Fei yang langsung tertegun. Mulutnya hampir mengeluarkan suara jeritan. Bukankah ini pakaian yang selalu dikenakan oleh Suhu, gumamnya seorang diri. Apakah Chiang Bunjin adalah Suhu yang selama ini mengajari aku ilmu silat? Dia menempelkan wajah-wajahnya pada pakaian tersebut. Segelombang rasa haru menyelinap di hatinya. Banyak hal yang tidak dimengertinya pada masa lalu. Sekarang mulai terang sedikit demi sedikit. Tanpa sadar Wan Fei yang menjatuhkan diri berlutut. Air matanya mengalir dengan deras. Chiang Bunjin. Suhu. Aku salah mendugamu, ratapnya sedih. Baru saja perkataannya selesai. Belam. Pintu didorong dari luar. Yan Chongtian diiringi Fu Gioksu dan Lun Wanji menerjang masuk. Wan Fei yang terkejut sekali. Yan Chongtian bertiga juga terpana. Mereka sudah mencari kemana-mana. Tidak disangka akan menemui Wan Fei yang di tempat ini. Tepat sekali kata pepatah. Bagaimanapun asap tidak dapat ditutupi. Yang jahat, cepat atau lambat pasti akan ditemukan, kata Yan Chongtian sambil tertawa terbahak-bahak. Perlahan-lahan Wan Fei yang berdiri. Susiok. Aku. Siapa yang kesudian menjadi susiokmu? Teriak Yan Chongtian. Telapak tangannya menghantam ke depan. Sebuah meja tempat pot kembang hancur berkeping-keping. Wan Fei yang menggeser tubuhnya menghindar, kemudian dia bergulingan di lantai. Lalu secepat kilat meloncat bangun dan menerobos lewat jendela. Kejadian itu begitu cepat. Tidak ada seorang pun yang sempat mencegahnya. Kejar! Bagai sebatang anak panah tubuhnya meluncur dan mengejar Wan Fei yang. Ilalang melambai-lambai. Angin bertiup, rumput bergoyang. Menimbulkan suara menderu-deru. Wan Fei yang sendiri persis seekor kelinci yang dikejar oleh harimau. Dia lari terbirit-birit melintasi padang ilalang. Suara kibasan lengan baju terdengar. Kim Chiok, Giok Chiok dan Yohong menyeruak keluar dari rimbunan ilalang. Gerakan mereka sangat gesit. Sekejap mata Wan Fei yang sudah terkurung. Sam Wai Suheng. Wan Fei yang terpaksa menghentikan langkah kakinya. Kim Chiok tertawa dingin. Wan Fei yang, mengingat hubungan kita sekian tahun, apabila kau bersedia menyerah, maka untuk sementara jiwamu akan diampuni. Katanya. Wan Fei yang menggelengkan kepalanya. Ketiga orang itu segera mencabut senjata masing-masing. Sam Wai Suheng, aku tidak bermaksud mencelakai kalian. Mengapa kalian terus mendesak aku, kata Wan Fei yang dengan nada sendu. Dasar murid murtad. Masih berani kau berbicara sembarangan, teriak Kim Chiok marah.
Jurus Kui Suatu segera dikerahkan. Goloknya meluncur ke arah kening Wan Fei Yang. Terpaksa Wan Fei Yang mundur 2 langkah. Tubuhnya berputar dan menghindari serangan Kim Chiok. Ser! Gar juga. Suara toya di tangan Giok Chiok segera ditangkap oleh telinganya. Pada saat yang sama tubuh Yo Hong mencelat ke atas. 7 macam senjata rahasia ditimpukan dalam waktu yang bersamaan. Gerakan yang digunakan tidak lain adalah Hun Fei Chong. Wan Fei yang berjungkir balik di udara. Kakinya melangkah cepat dengan gerakan bersilang. Yo Hong sampai terpana. Gerakan yang digunakan anak muda itu juga Hun Fei Chong. Andalannya. Tangan Wan Fei yang terangkat ke atas. 7 macam senjata rahasia yang dilemparkan oleh Yo Hong disambutnya sekaligus. Tubuhnya berkelebat kembali. Dalam sekejap dia sudah berada sejauh 3 depa. Kim Chiok, Giok Chiok dan Yo Hong cepat mengejar. Kedua tangan Wan Fei yang terangkat ke atas kemudian mengibas. 7 macam senjata rahasia yang disambutnya tadi mengarah kembali kepada ketiga orang itu. Namun tidak lupa dia memperingatkan. Hati-hati senjata rahasia. Dia memang tidak berniat melukai ketiga orang suhengnya. Dia hanya ingin menunda langkah kaki mereka agar dia dapat melarikan diri. Sejak semula Kim Chiok, Giok Chiok dan Yo Hong memang sudah berhati-hati. Kui Suatu dikerahkan, 2 buah senjata rahasia tersambung jatuh. Toya Giok Chiok juga berputar, 3 buah senjata rahasia berhasil ditangkis. Sisa 2 macam senjata rahasia lagi langsung disambut oleh Yo Hong. Bukankah ilmu yang digunakan sama dengan Jit Amgi, 7 macam senjata rahasia, yang kau pelajari? Tanya Kim Chiok terkejut. Wajah Yo Hong sedingin es. Tidak salah, katanya sambil mengejar ke depan. Pada saat itu, Wan Fei yang sudah melesat sejauh 8 depa menuju sebuah hutan yang lebat. Ketika Yo Hong bertiga sampai di luar hutan, bayangan Wan Fei yang sudah tidak terlihat lagi. Mereka bertiga sedang kebingungan dan tidak tahu apa yang harus diperbuatnya, ketika Yan Chong Tian melayang turun seperti seekor burung elang. Apakah kalian melihat Wan Fei Yang? Tanyanya segera. Dia lari ke dalam hutan. Sahut Yo Hong. Dia mengerti Hui Hun Chong dan Jit Amgi. Tukas Kim Chiok menerangkan. Butong Liok Kiat dia mengerti semuanya. Kata Yan Chong Tian tertawa dingin. Kalau tidak, bagaimana Pek Chiok dan Chia Peng mati di bawah ilmu Liong Gi Kiam Hoat dan Pek Lok Chiang? Menilik dari ucapannya, Yan Chong Tian seakan sudah yakin bahwa yang membunuh Pek Chiok, Chia Peng, Chi Siong Tu Jin dan melukai Fu Giok Su adalah Wan Fei Yang. Yo Hong, Kim Chiok dan Giok Chiok terpana. Sedangkan Wan Fei yang bersembunyi di dalam hutan dapat mendengar kata-kata Yan Chong Tian dengan jelas. Hatinya tergetar. Fu Giok Su, Lun Wanji dan sejumlah murid Butong berdatangan dengan membawa lentera di tangan. Yan Chong Tian mengambil sebuah lentera dari salah seorang murid Butong. Periksa semuanya, katanya memberi perintah. Suaranya menggelegar memecahkan keheningan malam. Tidak seperti guntur yang bergemuruh tapi lebih mirip bom yang meledak. Ternyata memang benar-benar ada bom yang meledak. Cahaya api berpijar-pijar. Suara menggelegar memekakkan telinga. Batu-batu yang menyambung dengan rantai kaki makhluk tua di telaga dingin itu hancur berhamburan. Pecahan batu berjatuhan ke dalam telaga dan menimbulkan butiran air yang memercik-mercik. Debu-debu beterbangan. Makhluk tua menjerit keras. Tubuhnya melesat ke udara. Laksana iblis yang menari-nari di tengah telaga. Lalu dia mengeluarkan suara tawa yang menyeramkan. Dia sudah terkurung di dalam telaga itu selama 20 tahun. Hari ini ternyata dia bisa bebas kembali. Suara apa itu? Tentu Fu Giok Su paham sekali dalam hati. Namun dia pula yang pertama-tama mengajukan pertanyaan itu. Hal ini membuktikan betapa licik manusia yang satu ini. Yan Chong Tian mengedarkan matanya. Jangan pedulikan yang lainnya. Cari dulu Wan Fei yang sampai dapat. Katanya. Tangannya menggerakkan lentera. Dia berjalan di depan. Para murid Butong yang lainnya terpaksa mengikuti dari belakang. Rantai berputaran, ranting pohon tersibak patah. Makhluk tua menggerakkan rantai tangannya bagai angin topan. Begitu keluar dari telaga dingin, pohon dan batang bambu sejarak 10 depa dikibas rata bersatu dengan tanah. Akhirnya makhluk tua menghentikan gerakannya.
Dia mendongakkan wajahnya ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Tepat pada saat itu, manusia tanpa wajah keluar dari balik pepohonan yang lebat. "Siapa?" bentak makhluk tua langsung mengedarkan pandangannya. Kepalanya menoleh. Matanya tajam bagai elang. Buddha Hancong, menemui Lao Cucung, kakek moyang. Manusia tanpa wajah berlutut di atas tanah. "Hancong?" Makhluk tua merenung sejenak. "Apakah Gyoksu yang menyuruh kau kemari untuk menyambut aku?" "Betul. Gyoksu pernah mengatakan bahwa kau adalah putra ketiga dari Hancang, Congkoan, kepala bagian kita. Ayah sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Kedudukan Congkoan sekarang dijabat oleh budak," sahut manusia tanpa wajah sambil terus berlutut. "Bagus. Bagus sekali," seru makhluk tua itu sambil bertepuk tangan senang. "Mari temani aku. Kita bunuh habis seluruh murid Butong." Lao Cucung, tua bangkai Encong Tian sudah keluar dari persemayamannya. "Lebih baik kita segera tinggalkan tempat ini," kata si manusia tanpa wajah. "Setelah membunuh habis seluruh murid Butong, dengan sendirinya aku akan meninggalkan tempat ini." Begitu senangnya hati makhluk tua sehingga dia lupa diri. Juga seperti sudah lupa akan ketakutannya terhadap Yan Chong Tian. "Urusan kecil jangan diperbesar. Lao Cucung." "Omong kosong," bentak makhluk tua itu sambil terus melangkah ke depan. 7 orang murid Butong kebetulan sedang memeriksa sekitar tempat itu. Mereka juga mendengar suara ledakan. Oleh karena itu, mereka segera mencari sumber suara dan ingin menyelidiki apa yang terjadi. Begitu melihat kemunculan si makhluk tua, mereka semua terkejut setengah mati. Makhluk tua itu menghentikan langkah seketika. Sinar matanya menyeramkan, seolah memandang para murid Butong itu seperti makanan yang lezat. "Makhluk tua," teriak salah seorang murid Butong tanpa sadar. Makhluk tua itu tertawa terbahak-bahak. Tubuh dan rantainya mencelat ke udara. 2 orang anak murid Butong segera menghunus pedangnya. Mereka menerjang ke arah makhluk tua. Rantai di tangan makhluk tua itu segera berputar dan membelit pedang kedua murid Butong tersebut. Malang sekali mereka. Tubuh keduanya ikut terangkat dan berputaran 1 kali. Kemudian makhluk tua mengerahkan tenaganya dan melemparkan kedua orang itu ke arah sebuah batu gunung yang besar dengan bagian kepala di ujung sana. Tidak pelak lagi, kedua batok kepala anak murid Butong itu hancur berantakan. Otak mereka berceceran kemana-mana. Salah seorang murid lainnya dengan nekat menyerang. Dia menggunakan sebatang golok. Bagi makhluk tua, serangan murid Butong itu seperti mainan anak-anak yang tidak dipandang sebelah mata olehnya. Kepalanya menggeser, tangannya terulur dan mencengkeram dada anak murid Butong tadi. Jantung orang itu remuk seketika terkena remasan tangannya. Sisa beberapa murid lainnya terkejut sekali. Mata mereka membelalak. Dengan lutut gemetar mereka berusaha melarikan diri. "Lari kemana kalian?" teriak makhluk tua itu sambil tertawa terkekeh-kekeh. Sekali rantainya menyabet, sekaligus 3 nyawa melayang karena leher mereka terjerat menjadi satu. Manusia tanpa wajah sadar tak ada gunanya mencegah kemauan si makhluk tua. Dia terpaksa mengiringi dari belakang. Cahaya api bergerak-gerak di dalam hutan. Yan Chong Tian memimpin pencarian tersebut. Wan Fei yang bersembunyi di dalam gerombolan semak-semak dapat melihat orang ramai mendatangi. Dia masih belum tahu apa yang harus diperbuatnya. Sebetulnya sejak tadi dia sudah harus meninggalkan tempat itu. Tapi hatinya penasaran. Dia ingin tahu apa yang akan dilakukan para murid Butong. Sekarang dia sudah melihat dengan jelas. Dan dia baru menyadari bahaya yang tampak di depan mata. Meskipun ilmu silatnya sudah tergolong nomor 1, tapi pengalamannya masih cetek sekali. Baru saja hatinya memperingatkan bahwa sejenak lagi jejaknya pasti akan ketahuan, tiba-tiba dari gedung utama terdengar lonceng berdentang berkali-kali. Lun Wanji segera menarik tangan Yan Chong Tian. "Suhu. Itu tanda bahaya dari atas gunung," katanya. "Entah apa lagi yang terjadi?" Yan Chong Tian merasa kepalanya hampir pecah. Seorang murid Butong berlari-lari mendatangi. Wajahnya pucat pasi. "Celaka! Celaka! Puncak gunung kebakaran," teriaknya panik. Bagaimana bisa kebakaran? Tiba-tiba Yan Chong Tian mendapat firasat yang tidak enak. Pada saat itu dia menjadi bimbang.
Mundur salah, maju salah. Justru pada saat dia ragu dan tidak tahu harus mengambil keputusan bagaimana, seorang murid butong lainnya lari terbirit-birit memberi laporan. Makhluk tua berhasil melarikan diri dari telaga dingin, teriaknya dengan nafas tersengal-sengal. Apa? Yan Chongtian bagai disambar kilat. Sekarang makhluk tua itu ada di puncak gunung. Dia sibuk membakar dan membunuh anak murid partai kita. Keadaan kacau balau, lapor orang itu selanjutnya. Wajah Yan Chongtian berubah hebat. Dia meraung murka. Tinjunya menghantam sebatang pohon yang ada di sampingnya dan, kraak, pohon itu tumbang seketika. Tubuh Yan Chongtian berkelebat pada saat yang bersamaan. Cara menggerakkan tubuhnya lebih mirip orang yang sudah kalap. Semua murid butong mengikuti dari belakang. Wajah mereka tegang sekali. Fu Gyoksu juga tidak berbeda. Dia sudah berpesan kepada manusia tanpa wajah untuk menyambut kakeknya. Makhluk tua itu sekarang malah mengamuk di Butong San. Bagaimana hatinya tidak cemas? Wan Fei yang juga sama cemasnya. Pohon yang tumbang tadi jatuh tepat di sampingnya. Dia tidak berani bergerak, apalagi bersuara. Dia juga tidak ikut menyusul ke puncak gunung. Sekarang dia benar-benar tidak tahu harus kemana dan apa yang harus dilakukan. Asap api naik ke angkasa. Langit menjadi merah kehitaman. Mayat-mayat bergelimpangan. Rantai makhluk tua masih berputaran. Setiap murid butong yang ada di dekatnya segera menjadi sasaran. Dia mendesak terus tanpa memberi ampun. Dari luar pendopo ke dalamnya. Dari ruangan dalam mendesak keluar. Cep! Rantainya menembus tulang iga salah seorang murid butong. Tubuh orang itu seperti gasing berputaran. Darah memercik kemana-mana. Makhluk tua itu malah tertawa terkekeh-kekeh. Hatinya senang sekali. Sekarang murid butong yang malang itu malah menjadi senjata bagi si makhluk tua. Tiba-tiba terdengar suara menggelegar. Berhenti! Mendengar suara yang memekakan telinga itu, tubuh makhluk tua bergetar. Perlahan dia membalikkan tubuhnya. Lalu dia melihat Yan Chongtian. Orang inilah yang dulu meringkusnya kemudian mengurungnya dalam telaga dingin selama 20 tahun. Tanpa sadar kakinya mundur satu langkah. Bersambung ke bab 17. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.